Pemirsa, dari menyemprot disinfektan ke tubuh hingga berjemur di pagi hari menjadi berbagai cara yang digunakan untuk menangkal pandemi COVID-19. Namun seberapa efektif dan baik hal itu untuk kulit kita? Jangan sampai alih-alih melawan pandemi, hal ini berdampak pada kesehatan kulit. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan dokter kesehatan kulit, yakni dokter spesialis kulit dan kelamin Listia Paramita melalui sambungan Skype. Kami juga tentunya mengundang partisipasi Anda untuk bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi. Iya, dok, kan saat ini kita lihat kalau di kantor-kantor ini banyak bilik disinfektan, begitu. Kemudian ada juga penyemprotan disinfektan yang dilakukan tidak hanya di kendaraan, namun juga di tubuh manusia. Nah, ini sebenarnya seberapa berbahayakah hal ini, dok, untuk kulit terutama? Ya, jadi sebenarnya perlu diluruskan bahwa tindakan penyemprotan disinfektan itu seharusnya disemprotkan ke benda mati. Gitu ya, jadi nggak boleh langsung ke tubuh manusia, langsung ke kulit manusia, itu nggak boleh. Disinfektan digunakan untuk membunuh bakteri, virus, dan kuman-kuman yang lain yang menempel pada benda-benda mati. Kayak misalnya di gagang pintu, di meja, kemudian di tombol lift dan macam-macam, di gagang-gagang mungkin yang sering kita pegang, kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya harusnya disemprotin di situ, tapi nggak boleh disemprotkan langsung ke kulit, ke tubuh manusia, itu nggak boleh gitu. Oke, kalau apa untuk penyebabnya memang ya, dok? boleh untuk ya gimana? Penyebabnya nanti bagaimana memang? Ya, jadi dari WHO sendiri juga sudah menyatakan bahwa disinfektan itu nggak boleh langsung ke tubuh manusia karena dia bersifat iritatif dan korosif. Jadi kalau misalnya kena ke kulit, itu akan dikhawatirkan terjadi efek samping seperti iritasi, kemerahan, gatal, atau mungkin lepuh, atau mungkin bahkan bisa terjadi chemical skin burn, seperti itu. Dan akan lebih bahaya lagi kalau kena mata, karena akan merusak tentu saja bagian-bagian mata. Jadi itu sangat tidak disarankan sekali. Dan bisa juga desinfektan yang mungkin kesemprot ke tubuh kita bisa kehirup, masuk ke saluran nafas, itu juga mengiritasi saluran nafas, gitu, bikin gangguan di situ nantinya. Nah, jadi kalau penggunaan bilik-bilik disinfektan sekarang yang banyak kita lihat di kantor-kantor itu bagaimana, dok? Sebenarnya dari WHO sendiri tidak menyarankan ya, karena kalau di bilik disinfektan itu kan personnya atau individunya masuk ke kotak itu, kemudian disemprot gitu kan. Sebenarnya nggak boleh, karena itu kan berarti nyemprot langsung ke tubuh manusia, gitu. Bilik disinfektan itu ada memang dalam dunia medis juga menggunakan, misalnya ketika ada suatu ruang lab yang ketika orang mau masuk ke situ tuh harus dalam kondisi steril gitu. Jadi sebelum masuk ke lab, petugasnya harus pakai baju rapat dulu kayak baju astronot gitu, dari atas ke bawah tutupan semua, masuk ke bilik disinfektan, baru kemudian masuk ke labnya. Tapi kan mereka sudah pakai proteksi semuanya. Mukanya udah ditutupin, tangannya pakai sarung tangan. Jadi bukan baju biasa begitu, baju biasa kita kemudian masuk ke bilik dan disemprot, itu berbahaya ya sebenarnya. Nah, dok, kita akan menggali lebih lanjut, tapi ini ada penelpon yang sepertinya tertarik. Kita akan langsung sapa. Selamat pagi. Halo. Iya. Halo, selamat dok. pagi. Silakan, dengan siapa? Sofi di Depok. Oke, silakan Mbak Sofi, pertanyaannya. Dokter, beberapa bulan terakhir itu saya didiagnosa sama dokter alergi sabun. Jadi ketika corona ini kan kita memang diminta untuk sering cuci tangan yang benar 20 detik dengan antiseptik. Sementara sebelumnya ini saya kalau cuci baju, cuci piring, bahkan keramas pun selalu pakai sarung tangan. Dan disarankan pakai sabun yang lebih banyak pelembabnya, moisturizernya daripada yang banyak antiseptiknya. Dengan kondisi sekarang banyak cuci tangan, harus pakai hand sanitizer. Ini tangan makin banyak lupas dan sarung tangan pun makin hilang di mana-mana, dok. Ini ngatasinya gimana ya biar kulit tetap terjaga tapi jauh dari corona? Oke, terima kasih Mbak Sofi dari Depok. Sebenarnya kita belum membahas sampai ke cuci tangan dan penggunaan hand sanitizer, tapi sepertinya sudah ada yang tertarik nih, Dokter Mita. Silahkan, dok. Jadi gini, cuci tangan memang itu cara paling optimal dan paling manjur saat ini. Bahkan WHO pun nomor 1 selalu nyebut untuk pencegahan corona, cuci tangan. Rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ya kan, kita udah sering banget dengar cuci tangan 20 detik dan stepnya ini itu dan lain sebagainya. Cuci tangannya itu tidak harus dengan sabun antiseptik gitu. Jadi sabun apapun boleh.
Sabun Boleh ya, apapun Dok? nggak masalah. Meskipun sabun bayi juga boleh, Dok? Nggak masalah. Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi yang penting adalah semua komposisi sabun itu pasti ada surfaktannya. Jadi kita butuh si surfaktannya itu untuk dia membongkar atau menghancurkan selubung dari si virus itu. Jadi ketika selubung virusnya hancur, ya virusnya mati gitu loh. Dan itu bisa dilakukan oleh segala macam sabun. Nggak harus sabun antiseptik maksudnya gitu. Mau sabun batang, mau sabun mandi, mau sabun yang pelembabnya tinggi, tidak ada masalah. Jadi untuk orang-orang yang mungkin kulitnya sensitif, kulitnya mungkin tadi ya ada alergi untuk sabun-sabun tertentu, silakan pakai sabun yang biasa dipakai aja nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Setelahnya mungkin memang harus pakai pelembab karena tidak memungkiri bahwa berkali-kali cuci tangan kadang kulitnya kering gitu kan, kulitnya cracking. Nah, bisa dibantu dengan pemakaian pelembab setelahnya. Iya, seperti saya juga nih, Dok, tangan atas saya ruas-ruasnya ini sering perih dan mengelupas. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tadi juga penelpon kita bertanya hal yang sama. Namun kita akan bahas lebih lanjut ya, Dok, selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas mengenai lawan corona dengan tidak mengabaikan kesehatan kulit. Masih bergabung bersama Dokter Mita. Dok, jadi meneruskan yang tadi, ada saran tidak sih, Dok? Mungkin penggunaan sabun seperti apa, yang pH-nya bagaimana untuk tangan yang sensitif, yang kulitnya cenderung kering dan juga mengelupas? Untuk kulit-kulit yang mungkin sensitif, gampang ngelupas gitu, bisa dipilih sabun-sabun yang diperkaya dengan pelembab, essential oil, vitamin atau apapun itu boleh. Yang misalnya udah punya sabun yang cocok dengan diri sendiri, silakan dipakai aja, nggak ada masalah. Nggak harus ganti dengan sabun antiseptik, maksudnya begitu. Kemudian bahkan dengan lotion juga ya, Dok ya? Ya, betul. Beberapa kali. Nah, kalau untuk penggunaan Baik, kalau untuk penggunaan hand sanitizer sendiri gimana nih, Dok? Kan hand sanitizer juga alkoholnya kan harus minimal 70% bahkan di atasnya. Bagaimana supaya juga tidak merusak kulit? Ya, jadi gini, hand sanitizer itu dipakai ketika kita dalam kondisi kepepet nih, nggak bisa cuci tangan. Misalnya lagi perjalanan jauh, lagi di mobil gitu kan, nggak ada air mengalir, nggak ada sabun. Itu boleh pakai di hand sanitizer. Tapi kalau kita di rumah aja, ada wastafel, ada sabun yang bisa kita akses untuk gampang cuci tangan, ya lebih baik cuci tangan gitu loh. Jadi hand sanitizer itu pasti dia lebih iritatif karena dia alkohol gitu kan. Jadi dipakai hanya kalau darurat aja gitu. Kalau nggak ada sabun, sama kulit ya daripada sabun. Iya betul. Dia lebih iritatif, pasti lebih kering. Apalagi kalau kulit sensitif gitu, cuma pakai sabun aja dia perih gitu. Apalagi pakai hand sanitizer yang alkoholnya cukup tinggi gitu. Jadi nggak perlu lah tahu harus hand sanitizer, harus di rumah pun pakai hand sanitizer. Nggak harus juga. Kalau kita cuma di rumah aja, cuci tangan aja, nggak masalah kok gitu. Hand sanitizer itu adalah opsi lain kalau kita nggak bisa cuci tangan dengan air dan sabun gitu, bisa pakai hand sanitizer dulu gitu. Nanti kalau udah sampai rumah baru deh cuci tangan yang proper kayak gitu. Oke, nah nih, Dok, ada yang menarik untuk bergabung bersama pembicaraan kita lagi melalui sambungan telepon ini, silahkan. Selamat pagi. Pagi. Iya, dengan siapa? Saya dengan Sumasni dari Medan. Silakan Ibu Sumatni. Mau nanya ini Mbak, itu cocoknya itu kita berjemur itu di bawah jam 10 atau pas jam 10? Oke, iya, ini memang sempat ramai ya menjadi pembicaraan netizen di sejumlah media sosial. Pertanyaan itu aja Bu Sumasni? Oke, silakan Dokter Mita untuk dijawab. Ini kan memang sempat ramai nih, Dok, ya, di media sosial, banyak yang bingung. Sebenarnya kita berjemurnya yang baik kapan sih? Ada yang bilang nanti kulitnya bisa cedera dan lain sebagainya. Silakan, Dokter. Oke, sebelum saya jawab jam berapa sih sebenarnya kita berjemurnya gitu ya. Kita agak mundur dulu ke belakang. Kita berjemur itu mau dapat apa? Gitu kan? Kita berjemur kan untuk mendapatkan manfaat dari sinar matahari, yaitu ultraviolet B, untuk dia bisa mengaktifasi 7-DHC yang ada di kulit. Jadi previtamin D teraktivasi untuk nanti jadi vitamin D gitu kan. Nah, sayangnya gitu, sinar matahari itu seperti pedang bermata dua gitu. Dia punya efek baik tapi dia juga punya efek negatif. Jadi ada efek positifnya, ada efek negatifnya.
efek positifnya adalah tadi ultraviolet B kita perlukan untuk mensintesis provitamin D yang ada di kulit, mengaktifasi gitu ya. Itu efek positifnya. Efek negatifnya adalah ada banyak gitu. Bisa terjadi skin aging atau penuaan kulit, kemudian juga bisa memicu kerusakan kulit di misalnya nanti akan jadi kanker kulit dan sebagainya. Bisa juga terjadi hiperpigmentasi, penggelapan atau tanning atau mungkin sunburn seperti itu. Itu yang di kulit. Di organ lain, contohnya di mata, itu juga bisa terjadi kerusakan apabila paparan sinar matahari terlalu besar atau intensitasnya terlalu berlebihan. Bisa bikin katarak, bisa bikin pterygium, bisa bikin fotokeratitis dan macam-macam. Nah, kita butuh untuk mengambil jalan tengah gitu loh. Kita akan mengambil manfaatnya dari sinar matahari tadi, tapi kita juga meminimalisir efek samping atau efek buruknya nanti di kemudian hari, kan seperti itu. Nah, jadi yang baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi juga tidak terlalu menyakiti kulit dan juga mata, Dok. Baiknya kapan tuh, Dok? Tidak merugikan bagi tubuh kita sendiri. Nah, ultraviolet itu ya sinar matahari secara umum itu komposisinya banyak sebenarnya. Ada visible light, ada sinar tampak, ada infrared, ada ultraviolet A, ada ultraviolet B. Yang kita ambil manfaatnya adalah si ultraviolet B saja, karena ultraviolet A memang banyak efek sampingnya. Tapi ingat, ultraviolet B ini juga banyak efek negatifnya. Ultraviolet B ini adalah sinar ultraviolet yang sifatnya lebih karsinogenik dibanding ultraviolet A. Jadi efek untuk menimbulkan kanker itu jauh lebih besar ultraviolet B dibanding ultraviolet A sebetulnya. Ultraviolet A itu bertanggung jawab pada penuaan kulit, tapi ultraviolet B jauh bertanggung jawab pada terjadinya atau angka kejadian dari kanker kulit itu sendiri, gitu. Jadi kita mau ambil jam yang optimal dengan efek yang minimal, efek samping ya, efek negatif yang minimal. Dan itu kalau untuk wilayah Indonesia yang optimal jam berapa, Dok? Untuk wilayah Indonesia yang optimal adalah di bawah jam 10. Karena jam 10 sampai jam 14 itu adalah ketika intensitas ultraviolet itu sangat tinggi sekali. Ingat, ketika intensitas ultravioletnya sangat tinggi, itu tidak hanya ultraviolet B saja yang tinggi, tapi ultraviolet A-nya juga tinggi. Sinar-sinar yang lain yang nggak kita butuhkan juga tinggi. Maka efek negatifnya akan lebih besar ketika jam 10 sampai jam 14. Perdosi, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin memberikan anjuran ketika kita mau mengambil manfaat dari sinar ultraviolet B ya, yang sehat tanpa menyakiti tubuh kita adalah tadi di bawah jam 10. Paling nggak jam 9. Dan itu range-nya jam berapa, Dok, tepatnya? Gimana? Range-nya jam berapa tepatnya? Range-nya bisa sekitar jam 8:30 sampai jam 9 itu range ideal. Gitu. Cuman balik lagi ya, jam 9 misalnya jam 9 di Jogja dengan jam 9 misalnya di Makassar, intensitasnya bisa berbeda. Untuk kalau mau lebih objektif, teman-teman bisa cek indeks ultraviolet di kota masing-masing. Itu bisa dicek dari smartphone, biasanya kan ada fitur cuaca, itu biasanya ada tertera di situ, indeks ultravioletnya berapa. Atau kalau misalnya nggak ada di smartphone, bisa install aplikasi untuk mengecek indeks ultraviolet di kota masing-masing. Gitu. Nanti kalau indeks ultravioletnya sudah di atas 3, itu boleh kita berjemur. Jangan sampai ultravioletnya ekstrim banget kayak siang jam 12 atau jam 11 itu indeks ultravioletnya bisa sampai 11. Itu level ekstrim, itu nggak boleh berjemur karena efek negatifnya banyak sekali. Nah, itu apakah ini anjuran untuk orang dewasa saja atau bagaimana dengan anak-anak dan bayi? Kan biasanya kan kalau yang memiliki bayi itu juga sering menjemur anaknya begitu di pagi hari. Apakah sama, Dok? Sama. Jadi sama ya? Bayi juga sama, jemurnya dengan minimal indeks ultravioletnya 3. Nah, karena geger kemarin itu jemur di atas jam 10, jam 11, bahkan ada jam 12 aja jemur gitu. Ada beberapa ibu-ibu muda yang kemudian menjemur anak-anak dan bayinya itu jam 11 siang. Yang ada anaknya nangis-nangis, panas banget gitu. Jadi itu nggak tepat karena efek negatifnya aja yang kita dapat gitu. Efek positifnya ada, cuman nggak sebanding lah dengan efek negatif yang kita peroleh. Gitu. Bagaimana dengan sinar matahari sore? Sempat beredar informasi juga untuk sinar matahari sore sekitar jam 15, begitu tuh juga bagus untuk kesehatan tubuh. Ya, jadi kalau dari WHO itu sendiri itu sudah mengeluarkan himbauan yang cukup keras gitu ya. Hindari atau benar-benar
batasi paparan matahari dari jam 10 sampai jam 14 karena itu level ultraviolet yang sangat ekstrim gitu. Boleh berjemur di pagi di bawah jam 10 atau sore hari di bawah jam 14 ya, sekitar mungkin jam 15, setengah 4, it's okay gitu. Karena tadi kita menghindari paparan radiasi ultraviolet yang sangat tinggi untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dan kalau matahari sore ultraviolet D-nya juga bagus dok berarti? Sama sih, level ultravioletnya memang perlu diingat ya, karena nanti bisa jadi misleading. Intensitas ultraviolet A dan B itu paling tinggi memang ketika intensitas UV indeksnya tuh ekstrim, tinggi banget. Jadi jam 10 sampai jam 14 itu memang tinggi-tingginya. UVA dan UVB itu sama tinggi-tingginya. Cuman perlu diingat bahwa komposisi ultraviolet di dalam yang masuk ke bumi itu 95% ultraviolet dari sumbernya sana, dari matahari sana. 95% ultraviolet A itu diteruskan sampai ke bumi. Tapi dari sumbernya sana, ultraviolet B yang penuh itu sampai ke bumi hanya 5% saja. Jadi sebenarnya secara keseluruhan ultraviolet A itu jauh lebih banyak ininya jumlahnya dibanding ultraviolet B. Karena ultraviolet B itu hanya diteruskan 5%. Harus kita waspadai ya dok ya, si ultraviolet A itu ya. Dok, ini ada yang menarik lagi, ada yang tertarik dengan pembicaraan kita, jadi sudah menelpon bersama Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi, silahkan, dengan siapa? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa? Farida di Semarang. Silakan Ibu Farida di Semarang, pertanyaannya. Iya, dok, ini saya kan udah pernah alergi ya, saya udah pernah periksa ke dokter, beberapa alergi sudah dihilangkan. Sudah 2 tahun ini saya udah sembuh, nggak ada alergi lagi. Begitu kemarin kami dikena paparan sinar matahari, waktu itu ada yang menyampaikan kalau di atas jam 10, jadi saya dulu itu jam 10, ternyata kulit saya ini melepuh dok, kanan kiri, bukan melepuh maaf, bentol-bentol seperti biduran itu kanan kiri, kemudian di ketiak kanan kiri gatal gitu dok. Jadi cuman itu aja, tapi dan punggung itu setiap sampai sekarang ini masih ini. Jadi saya berhentikan dulu untuk paparan sinar matahari. Ini kira-kira apa dok yang bisa saya pakai, obat yang bisa saya pakai untuk menyembuhkan ini, dan ini kenapa gitu? Mohon penjelasannya dok. Baik, terima kasih Bu Farida untuk pertanyaannya. Bagaimana Dokter Mita, silahkan. Ya, jadi tadi Ibu dari Semarang bilang berjemur di atas jam 10, kemudian malah merah-merah kayak biduran, bentol-bentol di area yang terpapar, gitu ya. Nah, itu kemungkinan adalah suatu kondisi medis yang disebut sebagai solar urtikaria. Solar urtikaria adalah tiba-tiba merah setelah paparan matahari. Jadi kayak biduran, gatel banget, kayak alergi, muncul setelah paparan matahari. Dan itu biasanya karena paparan matahari yang terlalu kuat radiasinya. Indeks ultravioletnya mungkin terlalu tinggi. Seperti tadi yang dibilang oleh Ibu juga, bahwa berjemurnya di atas jam 10 ya Ibu. Nah, untuk menghindari supaya tidak terjadi hal demikian lagi, tidak terulang lagi kondisi seperti kemarin gitu, Ibu silakan jemur aja di bawah jam 10, nggak ada masalah. Kayaknya kalau Semarang sama Jogja nggak jauh beda ya. Jadi jam-jam 9, setengah 9 itu udah cukup kuat mataharinya. Jadi silakan jemur ketika mataharinya nggak panas-panas banget gitu. Jadi supaya nggak muncul tadi efek yang tidak diinginkan tadi. Kan kita mau ngambil manfaat dengan meminimalisir resiko kan. Jadi kita ambil tadi waktu-waktu yang aman gitu. Oke, dan itu tadi ibunya juga bertanya dok, apa yang harus dilakukan begitu untuk alerginya? Karena kan sebelumnya memang sudah punya riwayat alergi begitu. Namun sempat berjemur di atas sekitar jam 10, kemudian alerginya kambuh lagi. Ya, pertama ya hindari paparan matahari yang memicu alerginya muncul, memicu bidurannya kambuh yang jam 10 ke atas tadi jangan diulang lagi gitu. Kemudian untuk meredakannya bisa dengan mungkin meminum antihistamin yang bisa didapatkan di apotek 1-2 kali biasanya langsung hilang. Kalau hanya untuk kayak solar urtikaria biasanya setelah paparannya dihentikan atau tidak diulang lagi, dia tidak akan muncul dan dia akan membaik. Oke. Nah dok, terakhir mungkin ada himbauan untuk masyarakat dan juga pemirsa yang menyaksikan bagaimana kita bisa menangkal pandemi COVID-19 tapi juga tetap menjaga kesehatan tubuh kita, khususnya kesehatan kulit. Ya, jadi tadi kita udah panjang lebar membahas ya bahwa yang kita ingin ambil adalah manfaat dari si ultraviolet B tadi.
dengan cara kita juga perlu mengingat ada risiko-risiko negatif di belakangnya. Jadi kita ambil jalan tengahnya. Kita ambil di jam-jam yang memang aman, kita masih bisa mendapatkan ultraviolet D untuk mengaktifasi vitamin D, tapi dengan meminimalisir efek-efek samping yang muncul. Jadi kalau dari himbauan dari Perdosi, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia, menyarankan untuk berjemur itu di bawah jam 10, paling nggak jam setengah 9, jam 9 itu oke, gitu. Sekali lagi cek ultraviolet indeksnya, karena kadang-kadang kita nggak bisa dengan patokan jam aja, gitu kan, karena area ini dan area yang lain kadang-kadang berbeda-beda, mungkin kondisinya kota satu lagi mendung, kota lain lagi cerah banget gitu. Jadi kita bisa cek di indeks ultravioletnya. Minimal 3 itu di atas 3 lah. Itu sudah bisa 3 indeks ultraviolet 3 ke atas itu sudah bisa untuk kita lakukan jemur untuk mendapat vitamin D-nya. Baik, jadi tadi hindari disinfektan, kemudian juga cuci tangan seperlunya, jangan lupa gunakan lotion dan berjemur di waktu yang tepat di kondisi kota masing-masing. Terima kasih Dr. Listia Paramita yang merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin sudah memberikan keterangan di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Sehat selalu, Dok. Terima kasih, sehat-sehat.